Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa, para sesepuh, hadirinul hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini Allah masih panjangkan umur kita, Allah masih kita berikan kesehatan, kita bisa duduk bareng dalam tafaqquh fiddin. Semoga yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangganya tambah sakinah, mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh dan salehah, rezekinya tambah banyak, dan selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah. Kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan ke guru-guru kita, untuk pewakil masjid ini, untuk kedua orang tua kita, khusus kepada sahibul kitab Al-Imam Al-Syekh Ahmad bin Abdul Rahman bin Quddam Al-Maqdisi. Kana syai'un lahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Para jamaah yang bahagia, hari ini insyaallah kita tema baru seputar puasa, rahasia-rahasia dan adab-adab puasa. Ini metode pengarang kitab ini tentang rukun Islam dulu, ya. Kita udah tentang pertama, kemudian puasa, sholat, kemudian taharah, sholat,
kemarin zakat, sekarang puasa. Puasa selesai, haji, bermulai tema-tema yang pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketemu Pak? Halaman 44. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sehat semuanya Pak? Sehat Prof? Segar ya, semangat ya. Kita duduk begini insyaallah. Ini banyak malaikat mencatat semua amal ibadah kita. Hah? Iya, 43. 43 dulu ya. Iya. Oh iya. Melengkap selembar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kitabus shaumi wa asraruhu wa muhimmatuhu wa ma yata'allaqu bihi. Ya. Berbicara tentang kitab puasa, rahasia-rahasia puasa, kemudian tugas-tugas, fungsi-fungsi puasa, dan apa-apa yang berkaitan dengan puasa. Ya, insya Allah kurang lebih 3 bulan lagi ya kita puasa ya. Ya, 6 bulan, nah selama. Baik, i'lam ketahuilah, anna fi shaumi khafisatun laysat fi ghairihi. Uslub nih Pak. Ya. Jadi kalau kita baca kitab itu, kalau kita mau berbicara, kalau kita mau nulis insya tulisan bahasa Arab, itu uslubnya pasti 3 aja. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, shibhu jumlah. Ini bentuk shibhu jumlah. Cuma dimaksudkan ya, anna. Apa shibhu jumlah? Ya, ungkapan yang diawali dengan jar majrur atau zaraf. Ini bentuk yang dengan jar majrur. Adapun anna, kana itu masuk ke mana? Masuk ke mubtada dan khabar. Baik mubtadanya muqaddam, khabarnya muakhar, ya. Itu uslub aja, ya. Ketahuilah bahwa di dalam puasa itu khasisatun, ada keistimewaan. Laisat fi ghairihi. Ya, tidak ada ya dalam yang lainnya. Kenapa ada keistimewaan di puasa ini? Wa hiya idafatuhu ila Allah azza wa jalla. Karena puasa ini, ibadah puasa ini idafatu, disandarkan kepada Allah azza wa jalla. Ya, haitsu yaqulu subhanahu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini namanya hadis qudsi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Nah, ini Bapak-bapak ingat deh. Ya, kata Allah. Puasa itu untukku. Jadi kalau Bapak-bapak puasa, baik puasa sunnah, puasa wajib, itu puasa itu untuk. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung kasih ganjarannya, imbalannya, pahalanya, begitu. Wa kafa biha min al-idafa syarafan. Cukuplah dengan penyandaran ibadah puasa ini kepada Allah, ada bentuk kemuliaan dari Allah. Kama surifal baitu bi idafatihi ilaihi fi qawlihi wa tahhir bait. Kama, dan sebagaimana surifal bait, al bait maksud Ka'bah. Ka'bah ini Allah muliakan bi idafatihi, karena disandarkannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa tahhir baiti.
dan sucikanlah baiti rumahku. Ya. Wa innama fadlus shaumi lima'nayain. Dan sesungguhnya keutamaan puasa itu ada dua makna. Ini ya. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Yang pertama, annahu sirrun wa amalun batinun. Bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah sir. Ibadah yang rahasia. Gak ada yang tahu, Pak Haji Agus puasa nih. Ya, kata dia, isinya gak tahu. Bapak-bapak puasa, kita nggak tahu. Ya, yang tahu siapa? Diri kita dan Allah. Sahur bareng-bareng sama istri, pergi ke kantor, di kantor udah tahu. Ya, sir makanya itu. Yang tahu hanya diri kita dan Allah. Pulang dari kantor lemes banget Pak. Iya ini puasa. Padahal di jalanan baru aja buka. Kalian tahu siapa? Ya. Wa amalun batinun, amal batin. Ya, artinya nggak ada yang tahu. Tersembunyi. Gitu. Nggak bisa orang puasa itu dikering-keringin bibirnya. Sebentar aja masuk kolam, dia masuk kamar dia wudu udah gleg-gleg-gleg. Ada yang tahu. Kenyang mendadak. Ya, bapak-bapak harus ingat Allah Maha melihat. Ini Allah Maha mendengar. Ya, selalu muraqabah, musyahadah. Ya, selalu bersama Allah. Insya Allah selamat. Hadis salah begini. Kun ma'allah. Wa in lam takun ma'allah, kun ma'aman ma'allah. Hendaknya Anda senantiasa bersama Allah. Ya, merasa dilihat Allah, diawasi Allah. Muraqabah, musyahadah. Kalau belum bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah. Hendaknya Anda bersama orang-orang yang sudah bersama dengan Allah. Orang-orang saleh, para wali-wali Allah, para guru-guru. Ya. Baik. La yarahul khalqu wa la yadkhuluhu riya'u. Ya. Puasa ini la yarahul khalqu. Tidak ada yang ngelihat. Khalqu makhluk. Makhluk kagak ada yang ngelihat kita puasa. Enggak ada yang tahu maksudnya. Ya. Kenapa? Amal batin. Amal sir. Wala yadkhulu riya. Enggak ada juga muatan riya di sini. Puasa itu. Karena apa? Dia dan Allah. Ya. Yang dicari hanya keridhaan Allah, keberkahan Allah, cinta Allah. Nah, begitu Pak. Jangan kita melakukan apa-apa. Besok mau maulid nih. Ya. Yang punya rezeki ya untuk Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah. Jangan apa? Ada niat ujub, niat ria ketika kita menyumbang, membantu. Ingatin billah karena Allah. Semua yang kita lakukan, ngaji, hadir ke masjid harus karena Allah. Gitu ya. Kenapa? Karena manusia, karena orang, karena Ustaz Imin, karena ketua. Ya, sudah. Kita hanya dapat capeknya doang. Tidak dapat apa-apa. Ya, berapa banyak orang yang sholat di mihrabnya, dia ruku, dia sujud, agak dapat apa-apa. Kenapa? Itu. Yang didapat capek itu karena ada ria, ada ujub, ada kesombongan. Orang puasa juga sama. Berapa banyak orang yang puasa hanya menahan lapar dan haus. Ya, baik. Nanti kita kembangkan di sini. Jadi yang pertama, ibadah puasa ini adalah ibadah sir, rahasia, wa amalun batin, amal batin. La yarahul khalqu, ya. Tidak diketahui oleh makhluk orang puasa itu. Wala yadkhuluhu riya'un, juga tidak bisa dimasuki oleh sifat riya. As-tsani yang kedua, annahu qahrun li'aduwillah. Ya.
bahwa puasa itu adalah qahrun. Apa qahrun? Menundukkan. Menundukkan siapa? Li'aduwillah, musuh Allah. Siapa musuh Allah? Lianna wasilatal aduwi asyahawat. Karena sarana musuh itu adalah syahwat. Nah, ini ya, syahwat. Apa syahwat? Keinginan yang ada dalam hati kita tapi bermuara daripada kejelekan, tidak bersama Allah. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya tuqwas syahawatu bil akli wasyurb. Dan sesungguhnya syahwat itu dikuatkan dengan sebab makan, dengan sebab minum. Ya, kita harus memutus itu tuh, menyedikitkan makan dan puasa. Wa madamat ardu syahawati mukhasbatun fasayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'ah. Selama landasan syahwat itu subur, ya, kalau kita makan terus berarti gede itu syahwat. Berarti barang siapa yang banyak makannya, banyak ya. Wa madamat ardu syahawat mukhasbah. Ya, selama dasar syahwat itu subur, fasayatinu yataraddaduna ila dzalikal mar'ah. Maka setan terus bolak-balik ke situ. Ya, kemana? Mar'ah. Ada dikata rerumputan. Ya, artinya makanan, minuman gitu. Wa bi tarki syahawati, sebaliknya dengan kita meninggalkan syahwat, ya, tudiku alaihim al-masal, akan mempersempit, ya, atas setan itu al-masal, jalan-jalan. Ya, ini di sini mu'alif bilangnya as-syaitan. Ini jama' as-syayatin. Terjemahannya boleh setan, boleh syaitan. Ada 3 terjemahan yang saya dapati dalam dunia penerbitan. Ya. Baik. Jadi bapak-bapak sekalian, ini kalau setan ini sifat jelek ini, baik dari iblis, baik dari manusia, gitu. Dan dikatakan dia juga anak keturunan iblis. Bapak moyangnya adalah iblis. Ya. Wa fi shaumi akhbarun katsiratun tadullu ala fadlihi wa hiya masyhuratun. Dan di dalam pembahasan puasa ini, ya, akhbarun katsiratun, banyak sekali hadis-hadisnya, kabar-kabarnya, keterangan-keterangan dari Rasul, tadullu ala fadlihi, yang menunjukkan kepada keutamaannya, ya, wa hiya masyhuratun, dan banyak sekali. Masyhuratun sudah populer, ada sudah diketahui itu, hadisnya banyak. Man shoma ramadhana, udah hafal semua tuh, ya, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, gitu, ya. Baik, ayatnya bagi jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Faslun fi sunanis shaumi. Ya. Pasal berkenaan dengan sunnah puasa. Ini sunnatun mufradnya, sunnatan musanna janda, sunnatain janda. Jamaknya jamak taksir, sunanun, ya. Pasal berbicara tentang sunnah berpuasa. Yustahabu as-sahur, disunnahkan sahur. Kalau bapak nanti puasa, ya disunnahkan sahur. Itu Nabi Muhammad itu kalau hari Senin masuk ke rumahnya dilihat, ya nggak ada buat makanan, langsung aja beliau niat puasa. Ya.
Dia selalu menjaga puasa Senin Kamis. Wa ta'khiruhu, kemudian mentakhirkan ya sahur. Sahur Pak, jangan jam 12 malam. Baru sholat subuh udah mulai lapar. Ya, ditakhirkan. Pertama, sahur itu berkah. Di waktu sahur apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian sahurnya ditakhirkan. Udah mau dekat-dekat lagi, mau sholat subuh. Ya, kita yang standarnya jam 3 lah ya. Ya pas itu ya. Mengajak anak-anak kita. Kemudian sunnah juga wa ta'jilul fitri. Apa ta'jil? Cepat-cepat berbuka. Kalau sudah waktunya azan jangan entar-entaran. Tanggung mulai ngetik, tanggung mulai kerjaan ya. Buka dulu. Gitu ya. Kemudian wa ayyuftira ala tamr. Disunahkan, dianjurkan berbukanya itu dengan korma. Enggak punya korma karena enggak umroh, beli ke Tanah Abang banyak. Ya. Ustaz Imin banyak tuh ini korma. Ya. Apalagi kalau kormanya korma ajwa. Wah, itu kan. Barang siapa yang makan korma ajwa 7 butir itu terhindar dari sihir, dari racun. Ya. Korma Nabi. Wa yustahabu al-jawdu ya atau al-judu fi Ramadan. Dan dianjurkan juga bersifat derma. Jadi orang yang dermawan. Gitu. Ya. Wa fi'lul ma'ruf, melakukan kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf. Wa kasratus shadaqah. Dianjurkan juga ya di bulan Ramadan banyak bersedekah. Ya, bapak-bapak tentang sedekah ini udah jelas banget. Mana qatat malun min sedekah. Yang kemarin kita kaji. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad. Terus akan bertambah dan bertambah. Ya. Minggu kemarin diungkapkan apa? Rasulullah memotong seekor kambing. Ya, sudah dibagi-bagiin semuanya. Sisa apa? Pahanya doang tadi. Ya. Ditanya mati sisa apa? Tinggal paha doang ya Rasul. Kata Nabi Pak. Ya. Pahala yang hakiki itu yang sudah kita berikan semuanya. Ya. Semakin banyak keberkahan insyaallah. Baik. Kemudian iqtidaan ya, jadi maf'ul ajli. Iqtidaan karena mencontoh, meneladani bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, semua yang kita lakukan adalah lain contoh Nabi. Ya. Pas banget bulan Maulid. Insyaallah minggu depan kita Maulid ya. Kita bicara tentang iqtida, mencontoh, meneladani yang ayatnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini ittiba, al-ittiba mutaba'ah wadhihah. Yang namanya mengikut Nabi itu mencontoh, ini jelas banget. Bagaimana muamalah seperti Nabi dalam dagangnya, bagaimana muamalah bersama tetangga, ya, bagaimana muamalah zaujiyah, hubungan suami istri, begitu, bagaimana ibadah Nabi, akhlaknya Nabi. Nah, itu semuanya adalah naqtadi wa nata'assa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi juga di bulan Ramadan luar biasa, tangan ringan. Seperti digambarkan seperti apa? Angin. Mudah banget tangannya bersedekah. Itu. Baik. Nabi juga lihat baca Quran, wa yustahabbu dirasatul Quran. Dan dianjurkan kita di bulan Ramadan untuk daras.
mengkaji, mempelajari, mendalami Al-Qur'an, ya. Wal i'tikafu fi Ramadan. Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir. Bangunin keluarganya, gitu. La siyama fil asril awakhir. La siyama apalagi di 10 hari terakhir. Ya, ini kan maklumat persiapan nanti buat kita Ramadan. Karena diingat-ingat lagi nanti. Ini sekarang udah di YouTube nih. Udah direkam sama Pak siapa namanya? Ini Ma'ruf ya. Ustaz Ma'ruf. Nah, ya. Ustaz Ma'ruf pahalanya besar ini. Menyebarkan ilmu. Ada bapak-bapak bisa putar lagi, ulang-ulang, ya. Wa ziyadatul ijtihad fihi, dan menambahkan ijtihad, semangatnya, ya, dalam beribadah di bulan Ramadan. Gitu. Wa fi sahihaini, dan di dalam hadis sahihaini Bukhari dan Muslim, min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadis, ya, yang diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-'asr, yakni al-akhir. Ini diceritakan oleh beliau, oleh istri beliau. Nabi dulu katanya, ya, konon Nabi apabila memasuki 10 hari terakhir. Kita tahu namanya Ramadan ada awaluhu apa? Rahmah. 10 hari pertama. Wa awsatuhu 10 hari kedua, maghfirah. Kemudian apa? Wa akhiruhu yatkum minan nar. Nah, ini di terakhir Nabi ini, ya. Apa yang dilakukan Nabi ini? Sadda mi'zarahu. Ini bahasa kiasan. Nabi mengencangkan kainnya. Wa ahya al-lailah, dan Nabi menghidupkan satu malam itu. Ya, 10 hari itu dihidupkan sama Nabi. Wa ayqadha ahlahu. Nabi enggak sendirian. Nabi juga ngajak saudaranya, ngajak keluarga, ngajak istrinya, ngajak anak. Begitu. Kemudian ini ulama menjelaskan tadi kata sadda mi'zarahu. Wa dzakara al-ulama'u fi ma'na, ya, saddal mi'zar wajhain. Para alim ulama, ya, menyebutkan makna sadda mi'zarahu itu ada 2 sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annahu al-i'radu 'anil nisa. Artinya Nabi di 10 malam terakhir itu menjauh dulu dari istrinya. Kagak istirkab, tapi al-i'tikaf. Ada i'tikaf, ada istirkab. Kalau istirkab mendekatkan bini mulu. Jadi di 10 terakhir Nabi hanya i'tikaf. Artinya enggak tidur sama istrinya. Asani, yang kedua, annahu kinayah. Tadi saya katakan ini kinayah. Punya kandungan makna kinayah. Ya, apa tuh? Anil jiddi wa tasmiri fil amal. Artinya di 10 malam terakhir, ya, Nabi lebih semangat lagi ibadahnya, lebih sungguh-sungguh lagi ibadahnya. Begitu. Kalau, ya, para ulama mengatakan, wa kana sababu ijtihadihi fil asri apa? Talaban Lailatul Qadar. Dan sebab sungguh-sungguhnya Rasulullah, giatnya Rasulullah, ya, di 10 malam terakhir fil asri akhir itu talabu Lailatul Qadar. Karena ingin mencari, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, katanya ada di tanggal berapa? Di tanggal-tanggal ganjil. Ada yang hitung di 21, 23, 25, 27, 29. Kami dulu di Mesir kalau sudah mulai tanggal ganjil, wah, kita berangkat dari Kairo tuh ke Masjid Amr bin As. Di sana ada Syekh luar biasa bernama Syekh Jibril namanya. Suaranya sangat enak, nikmat.
penuh itu, ya. Baik, kalau di Ramadan di puasa di Saudi Arabia juga sama, penuh itu. Masjid penuh sampai ke jalan-jalan. Baik, sekarang lanjut berikutnya bayanu asraris saumi wa adabuhu. Ya, penjelasan tentang rahasia-rahasia puasa dan adab-adab puasa. Ya. Walisaumi salasatu maratib. Bagi puasa itu ada 3 tingkatan. Nah, kita termasuk yang mana nih kalau puasa? Ada yang dikatakan saumul umumi. Puasanya orang awam. Yang kedua, wa saumul khususi. Puasanya orang khusus. Yang ketiga, wa saumu khususil khusus. Dan puasanya orang yang khusus, apa kita istilahnya, di atas khusus, ahlinya ahli, ya, khusus. Para jamaah, ini kenapa dibagi begini? Kita harus sadar, jangan sampai kita umurnya yang 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kualitas puasa kita sama, ya. Seperti puasa kita masih anak-anak, jangan meningkat tuh. Nah, ini perlu ilmu makanya. Perlu ilmu. Jadi yang mahal orang itu ilmunya. Maka Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Fa amma saumul umumi fa huwa kafful batni wal farji an qada'is sahwah. Adapun yang namanya puasa awam, dia hanya menahan rasa, menahan apa? Batn, perutnya. Wal farj, kemaluannya. An qada'is syahwah, daripada menunaikan syahwatnya. Ya. Itu dua dia. Matanya enggak puasa, mulutnya enggak puasa. Apalagi hatinya dan pikirannya. Itu puasa orang awam. Hanya nahan lapar dan haus saja. Wa amma saumul khusus, dan adapun puasanya orang-orang yang khusus. Fa huwa kaffun nadhar. Ini mulai dia menahan pandangannya. Ya. TV yang perempuan udah tiap 11 bulan kita nonton mulu Ramadan perela. Nonton apa? Lihat Al-Qur'an yang banyak. Baca Quran yang banyak. Ya, berzikir yang banyak, bersihkan hati, bersihkan pikiran. Kemudian wal lisan, jaga lisannya. Ya, ada orang puasa tapi lisannya kagak apa itu ngomongnya. Berarti dia kagak jaga lisan. Wal yadi, dan jaga tangannya nih. Nah, ya. Wal rijli, jaga kakinya. Gitu. Katanya orang yang puasa itu katanya bukan hanya faliyasum sam'aka, telingamu harus puasa, matamu harus puasa, mulutmu harus puasa, tanganmu puasa, gitu. Ya. Wal basari, matamu puasa. Wasairil jawarihi anil adan, dan menahan apa? Sair jawarih, seluruh anggota tubuh kita, ya, anil adan, dari dosa-dosa. Jadi puasa orang yang khusus lebih tinggi dari yang awam. Dia bukan hanya menahan lapar dan haus, menahan tadi, ya, kepentingan perut, kepentingan syahwat, kemaluan, tapi dia juga memuasakan pandangannya, lisannya, tangannya, kakinya, pendengarannya, matanya, dan seluruh anggota tubuhnya. Ya, ini udah bagus nih, naik tingkat yang kedua. Sekarang naik tingkat yang ketiga, saumul khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Wa huwa saumul qalbi, nah, puasa hatinya, ya, anil himamil jami'ah, dari keinginan-keinginan yang rendah. Ya.
wal afkari al mub'adah anillahi ta'ala, dan apa puasa hatinya, dan puasa apa, pikiran-pikirannya. Pikiran apa? Pikiran yang mub'adah, yang jauh dari Allah. Jadi ingat, puasa jadikan seperti hari Jumat, dunianya akhirat semua, pikirannya yang akhirat gitu. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah. Ini bil kulliyah, dan mencegahnya, menjaganya, menahannya dari apa yang selain Allah. Bil kulliyah, secara total begitu ya. Wa hadha shaumu lahu syuruhun ta'ti fi ghairi hadzal mawdi'. Dan puasa ini memiliki syuruh apa? Penjelasan-penjelasan ya, dengan tafsir yang ta'ti fi ghairi hadzal mawdi', yang datang di tempat yang lain. Ada di kitab ini kagak detail seperti kitab fikih murni. Ya, ini bicara tentang fikihnya, fikih akhlak, adab-adab ya. Kalau mau murni kita ngaji seperti Fathul Qori yang kecil, Safina, naik lagi Kasyifatus Saja, yang lagi kemudian Matan Takrib, naik lagi Fathul Qori. Dan Fathul Qori banyak tuh. Ada yang larinya ke mana? Tausyih punya Imam An-Nawawi, ada yang Qalibi wal Amiro, dari situ naik lagi ke Hasyatan, ada yang pindahnya langsung ke kitab Fathul Mu'in, salahnya I'anatul Talibin. Itu fikih banyak tuh. Ada yang dari Fathul Qorib ke Baijuri, ya. Nanti baru ada yang ke Kifayatul Akhyar, ada yang ke Fathul Wahab, ada yang ke Mahalli. Kalau di Banten saya lihatin pakai Zainul apa ya? Di Banten tuh baca kitabnya punya karangan Imam Nawawi Al-Bantani. Lupa namanya. Zainul ya. Saya pernah ke sana ketemu dengan ulama besar Banten itu Abah Murtado. Saya lihat pada seandainya baca kitab fikih Zainul, lupa saya ya. Itu. Jadi fikih banyak begitu. Dia produk jadi tinggal baca aja insyaallah. Ya. Tapi sekarang sudah lagi punya fatwanya Syekh Atiyah Sakor 6 jilid. Sudah lagi punya Wabah Az-Zuhaili 11 jilid. Al-Islamu Adillatuh, banyak ya. Itu namanya fikih-fikih murni ya, menurut kemaslahatan hamba-hamba Allah. Baik. Kemudian famin adabi saumil khususi, maka di antara adab-adab puasa khusus, pertama ghaddul basari, menahan pandangan mata. Wa hifdzul lisani, menahan, menjaga lisan. Ya. Yang kata Nabi, afatul insan, salamatul insan bi hifdzil lisan. Manusia bisa selamat menjaga lisannya. Ya. Hifdzul lisan amma yu'dhi min kalami muharramin atau makruhin. Ya. Menjaga lisan dari apa yang yu'dhi, menyakitkan. Kalau ngomong celetuk saja, pedas banget, nyakitin, meledekin. Tidak perlu kata-kata yang jelek-jelek. Nah, ya, daripada kata-kata yang diharamkan atau dimakruhkan. Au ma la yufidu, atau kata-kata yang kagak ada manfaatnya, keluar aja dari mulutnya. Nah, jaga nanti, ya. Kemudian apa? Wa hurasati baqil jawarih, dan hurasah. Apa hurasah? Menjaga, memelihara sisa-sisa anggota tubuh lainnya. Wa fil hadits min riwayatil Bukhari, dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man lam yada'. Nah, ini yada' ini fi'il mudhari', ya. Da'a yad'u. Da'a yad'u. Fi'il itu secara binyah, kalau secara nahu dia fi'il dari sisi waktu, ada madi, mudhari', amr. Tapi ini dari sisi binyah, ada sahih, ada mu'tal. Sahih ada 3. Salim, mahmud, salim, mudha'af, asulasi. Kalau mu'tal ada 5. Ya, ada disebut dengan fi'il mithal. Huruf ilatnya di awal. Ada fi'il ajwa, huruf ilatnya di tengah. Ada fi'il naqis, huruf ilatnya di huruf akhir. Nah, ini namanya fi'il naqis. Ada huruf ilatnya di huruf yang awal dan 3, namanya lafiful mafruq, faraqah. Ada yang huruf ilatnya di huruf kedua dan ketiga, namanya lafiful maqruh. Nah, itu dari sisi binyah. Lagi yang ketiga dari sisi tarkibi, ada fi'il majid, ada fi'il mujarrad, ya. Jadi itu asalnya. Ini lam yada. Nah, ya, dibuang wawunya tuh. Lam harfu nasbin, yada. Ini fi'lun mudhari'un majzumun. Biasanya majzumun bisukun. Tapi ini majzumun apa? Bihadfi harfil akhir. Dengan dibuang huruf akhirnya, ya. Dia termasuk huruf fi'il illah. Katanya, barang siapa yang tidak meninggalkan qaulaz zur, omongan kata-kata yang zur. Apa zur itu? Penuh dengan kebohongan. Ya. Penuh dengan dusta. Wal amal bihi, dan beramal dengan amal-amal yang dusta. Falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah kagak punya hajat, Allah enggak punya keperluan sama dia. Ya, meskipun dia sudah meninggalkan makan, meninggalkan minum. Artinya apa? Puasanya dia kagak ada maknanya, kagak ada pengaruhnya. Ya. Wa min adabihi, dan di antara adab-adabnya puasa, alla yamtali'a min at-ta'ami fil lail. Ya. Katanya jangan memenuhi makanan di malam hari. Bal ya'kulu bimiqdar, tetapi makan dengan sesuai dengan ukurannya, kadarnya. Fa innahu ma malabnu adam li'an syarran min batni. Ya. Sesungguhnya tidaklah anak Adam, manusia memenuhi ini perutnya, ya, apa, syarran, dari sebuah atau menjadi sebuah kejahatan, kejelekan, min batni, dari perutnya. Jadi kalau kita makan kelebihan, kebanyakan, bahasa orang Betawi, kemelekeran. Nyambung ke sini ya? Kemelekeran apa? Ada enggak? Kenyangan. Kebegaan, ya, kebegaan. Orang Betawi kelendil kemelekeran. Kebegaan, iya. Sampai udah nguak. Ya, begitu. Baik, jadi makannya lebih daripada kadarnya, ya. Itu apa? Sarron. Ya, sama aja memenuhi dengan kejelekan. Wa mata sab'a, katanya awalal laili lam yantafi' bi nafsihi fi batihi. Dan ketika, ya, kita memenuhi di awal malam itu tidak bermanfaat bi nafsihi, untuk dirinya, fi batihi, di sisa-sisa waktunya dalam sehari. Ya. Wa kadzalika idza sabi'a waqta as-sahri lam yantafi bi nafsihi ila qaribin min az-zuhr. Demikian juga apabila kita kenyangnya pada waktu sahur, itu tidak bermanfaat untuk dirinya sampai mendekati waktu zuhur. Lianna kasratal akli
turisul kasla. Ingat tuh. Karena banyaknya makan itu akan melahirkan, mewariskan sifat malas. Subuhnya makannya banyak, ke subuh berat. Ya. Apalagi buka kelebihan. Tarawihnya jadi bulat malam itu. Apa aja ada loh ini. Asinan ada, kolak ada. Penuh. Ya. Bagi dan Isa mau tarawih berat. Waduh. Enggak bisa jalan. Baik. Kemudian li'anna kasratal akli turisul kasla wal futuro, karena sesungguhnya banyak makan akan melahirkan, mewariskan sifat kasal, malas dan sifat futur. Apa tuh futur itu? Dia lemah keinginannya dia. Ya kurang semangat dia. Bete aja bawaannya. Tsumma yafutul maqsudah. Ya. Kemudian dia akan kehilangan apa? Tujuan minas siyam, daripada puasa. Bikasratil akal, dengan sebab gara-gara banyak makan. Orang puasa itu niatnya apa? Dia menyedikitkan, merasakan lapar. Li'annal murada minhu, karena sesungguhnya murad yang dimaksud minhu daripada puasa adalah ayyazuqa ta'mal ju'i. Ya, kita ini merasakan makanan apa? Kelaparan. Harus tahu juga. Saudara-saudara kita juga ada yang nggak bisa makan. Jadi kita tahu juga bagaimana rasanya kagak makan, kurang makanan. Gitu. Jangan kenyang aja. Wa yakunu tarikan lil mustahil. Nah, puasa juga tujuannya apa? Meninggalkan apa tadi? Mustahil. Keinginan-keinginan syahwat. Fa amma saumu tatawwi, adapun puasa sunnah. Fa alam ketahuilah anna istihbab saumi yata'akkadu fil ayyamil fadhilah. Bahwa sunnah atau dianjurkannya puasa sunnah itu yata'akkadu, dikuatkan fil ayyamil fadilah, pada hari-hari yang utama. Wa fawaidul ayyami ba'duha yujadu fi kulli sanah. Dan keutamaan hari-hari itu sebagiannya ada di setiap tahun. Apa tuh? Puasa apa nih? Kasiyami sittati ayyamin min syawalin ba'da Ramadan. Ya, Bapak-bapak, kita ada yang namanya puasa setahun sekali, puasa sunnah setelah Ramadan, namanya puasa apa? Syawal. Ya, 6 hari itu. Kapan dikerjakan? Ba'da Ramadan. Boleh. Hari pertama Syawal boleh. Ya, kalau misal di rumah masih banyak banget, namanya hari pertama. Masih banyak rendang, semur, apa lagi itu, tupat dan lain sebagainya, boleh di hari ke misalnya 5, ya 7, pokoknya sampai akhir juga boleh. Ya, jangan anggap puasa tuh pahalanya besar, dapatkan pahala 1 tahun puasa. Baik, kemudian jadi apa? Yujadu fi kulli sanatin kasiyami sittati ayyam, seperti puasa 6 hari di bulan Syawal ba'da Ramadan. Yang kedua, wa kasiyami yaumi Arafah. Nah, ini udah setahun. Ya, puasa hari Arafah. Ya, ada orang di audio ada puasa di hari-hari apa? Hari Zulhijjah dulu, ya. Baru Arafah. Apa tanggal 8 itu istilahnya? 8, 9. Ya, 9 ke hari Arafah Tarwiyah. Nah, ya. Ada juga orang memulai puasa dari tanggal 8 Tarwiyah. Ini ada cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang mimpinya. Rawi-rawi, ragu-ragu, benar apa kagak ini? Saya disuruh motong anak saya, begitu. Ya. Baik, Al-Arafah, An-Naul Haq. Kemudian wa yaumu Asyura. Nah,
kita juga disunnahkan dalam setahun ada puasa yang namanya puasa 10 Muharram. Ya. Wa asru Dzulhijjah dan tanggal 10 Dzulhijjah gitu. Wal Muharram dan bulan Muharram. Wa ba'daha yatakarraru fi kulli syahrin. Ada lagi sebagian ya puasa-puasa yang kita berulang-ulang di setiap bulan. Ka'awwalihi seperti di awal bulan, wa awsatihi di tengah-tengah bulan, wa akhiri dan di akhir bulan. Ada apa tuh? Puasa apa namanya? Puasa Bid. Ya, tanggal 13, 14, 15. Itu namanya di tengah-tengah. Tapi ini namanya puasa apa? Bulannya bulan Qamariyah. Bukan bulan Miladiyah ya, Qamariyah. Begitu. Faman qama awwala syahri ya. Kemudian wa awsatahu wa akhiruhu faqad ahsana. Barang siapa yang berpuasa di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, bagus banget. Ya. Ghair annal afdala ay yaj'ala thalathata ayyamil bayd. Ya. Katanya yang afdal itu jadikanlah 3 hari pada puasa tanggal 13, 14, 15. Disebut dengan ayyamul bayd. Ini ada ceritanya yang mengisahkan puasa pertama Nabi Adam itu kan itu digambarkan beliau kotor ya, penuh dengan dosa. Puasa tanggal 13 itu bersih dari mulai kepala sampai sini. Gitu. Puasa yang kedua bersih dari mulai pundak sampai pinggang. Puasa yang ketiga dari bawah sampai kakinya bersih semua. Ya, dikatakan puasa bed. Puasa putih, puasa telur. Wa ba'daha yatakarraru fi kulli usbu'in. Nah, ada lagi sebagian puasa-puasa sunnah yang terulang-ulang di setiap minggu. Itu puasa apa? Senin dan Kamis. Wa huwa yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Ini bapak-bapak pada latihan kan nih? Pak. Harus berpuasa Pak biar tubuhnya tuh jadi terprogram dengan syariat Allah dan ada nilai kesehatannya. Ya, makanmu ya, sehat. Tubuh tasihhu. Ingat tuh, berpuasalah Anda. Ya, sehat-sehat itu. Kagak ada orang puasa mati, enggak ada. Gitu, ya. Tubuh tasihhu. Saya bikin lagi ya. Kemudian wa afdalu shaumi tatawwu'i saumu Daud alaihissalam. Nah, ini berat juga Mas. Dan puasa sunnah yang paling afdal ya adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Jadi bapak-bapak kita mengenal dari pertama ya, banyak macam-macam puasa sunnah. Ada puasa Syawal tadi ya. Ada puasa Muharram. Dan ada puasa tadi Ayyamul Bid. Ada puasa Senin Kamis. Ada puasa Nabi Daud. Bagaimana puasanya Nabi Daud? Kana yasumu yauman wa yafturu yauman. Ya. Bentuk puasanya Nabi Daud, Senin puasa, Selasa enggak puasa. Rebo puasa. Rebo. Kamis puasa, ya. Jumat kagak. Terus begitu. Sehari-sehari. Ya. Ya sumu yauman. Satu hari puasa, saya turun yauman. Saya pernah tuh Pak begitu 2 tahun di Mesir. Di Mesir itu pas buat musim panasnya yang enggak kuat, Masya Allah. Sana sampai 50 derajat sekarang. Kalau lagi pulang kuliah itu Masya Allah udah pengen masuk kulkas aja. Pagi panas. Kalau di Mesir ada 4 musim, ya. Musim dingin, musim semi, gitu. Musim. Hah? Kalau kita mau puasanya yang ini, ya gitu. Atau mau cari yang boleh mau carinya pas Kamis puasa, ya. Berarti Jumatnya enggak. Nah, cari dari. Kalau Kamis puasa,
menyesuaikan dengan puasa dan Kamis, berarti Rebo enggak. Selasa puasa. Senin iya. Nah, itu ya. Diatur di situ juga bisa juga dapat semua itu. Nah, ini puasa Daud lebih hebat lagi. 1 hari puasa, 1 hari buka. Wah, itu Pak, fadilahnya besar banget. Allah ampuni dosa-dosa kita. Baik, wa dzalika yajmu salasatan ma'ani. Demikian juga puasa itu menggabungkan 3 makna. Ahaduha, yang pertama, annan nafsa tu'ti yaumil fitri hazzuha. Bahwa jiwa itu memberikan pada hari fitri, hari berbuka, hazzuha apa? Keberuntungannya, kebaikannya. Wa tasawfi fi yaumil saum ta'buduha. Dan juga memberikan, memenuhi pada hari apa? Berpuasa apa? Ibadahnya. Ibadah ini juga perlu ibadah. Ibadahnya berapa? Puasa. Ada lagi Pak, zaku abdanakum, zakatilah badanmu dengan la ilaha illallah. Ini ada hadisnya. Ya, begitu. Maka kita suka doa tuh. Allahumma shalli salati ala nabi sudurana wa yassir biha umrana. Ya. Allahumma asghil qulubana, Allahumma asghil qulubana. Ya. Apa doanya? Dan minta agar badan kita semuanya mudah ya untuk taat kepada Allah. Mari kita baca terakhir ya doanya. Baik. Kemudian mana? Wa fi dzalika jama baina ma laha wa ma 'alaiha wa huwa al-'adl. Dan puasa itu menyatukan apa? Antara keuntungan untuk badannya dan kerugiannya. Begitu. Ya, itulah adilnya. Jadi, ya, ada hak puasa, ada hak kita berbuka. Wasani, dan yang kedua, anna yaumal akli yaumu syukrin. Nah, ini yang luar biasa. Hari berbuka adalah hari bersyukur. Ya, wa yaumas saumi yaumus sabr. Dan hari berpuasa adalah hari kesabaran. Wal imanu nisfan. Iman itu ada 2 sifat, ya, syukrun wa sabr. Ya, 2. Inilah katanya hebatnya umat Rasulullah, ada 2. Kalau dikasih nikmat bersyukur, dikasih musibah apa? Sabar. Pak, kita lagi baca tafsir ayatul muqarrabin, pas wasta'inu bis salati was sabr. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika kita menghadapi sebuah masalah problem dan kita semuanya kagak ada yang lepas dari problem. Ada aja. Kitanya kagak ada, istri kita kan. Kita enggak, anak kita, macam-macam. Makanya tidak ada obat yang paling jitu katanya selain kesabaran dan sholat. Ada apa aja. Anak kita rewel, enggak sakit, enggak lagi. Sabar. Ya. Itu. Maka kata Nabi apa? Jika anda kagak syukur atas segala nikmat-nikmatku, kagak sabar atas segala ujian-ujianku, falyatlub rabban siwaya. Cari deh Tuhan selain saya. Ya, diusir kita sama Allah. Gitu ya. Dan ingat dulu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Gitu ya. Hah? Cukup. Dikit lagi benar ya? Udah Pak? Tergantung paket Pak. Udah? Oke, sudah ya. Wasari sudah yang ketiga, annahu ashaqqu 'ala nafsi fil mujahadah. Bahwa ibadah puasa ini terasa berat bagi diri kita dalam mujahadahnya, berjuangnya. Ya, karena jiwa ini pengennya makan terus ya. Kita tahan juga makan. Li'annaha kullama ansat bihalatin naqalat anha. Sesungguhnya jiwa ini ketika sudah terbiasa dengan sebuah kondisi, enak dia. Tapi ini naqalat anha, dia pindah dari kagak puasa. Ya, ini berat. Ya. Fa amma shaumud dahri, adapun puasa yang terus menerus. Nah, ini banyak diamalkan oleh para orang saleh ini, puasa dahar.
Fa fi afradi Muslimin min hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis kitab Muslim dari hadis Abi Qatadah, semoga Allah ridha kepadanya, anna Umar radhiyallahu anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Bahwasanya Umar, semoga Allah ridha kepadanya, bertanya sama Nabi. Ya. Kemudian faqala. Ya. Kaifa biman yasumud dahra kullahu. Ini kata apa? Kata Sayyidina Umar kepada Nabi. Ya Rasulullah, bagaimana orang yang puasa dahar setahun penuh itu selama-lamanya? Faqala, kata Nabi, la shoma wala afṭara au lam yasum wa lam yafṭir. Artinya la shoma. Bagaimana puasa dahar itu? Dia kagak shoma, kagak berbuka, atau lam yasum wa lam yafṭir. Yaitu pengertiannya. Wa hada mahmulun ala man farada shauma fil ayyamil manhiyyi an siyamiha. Hadis ini menunjukkan atau membawa makna orang yang saroda. Apa saudara? Puasanya terus menerus, ya, pada hari-hari yang dilarang. Jadi karena 1 tahun penuh, kan itu kita ada hari-hari yang dimakruhkan puasa, Pak. Ada hari-hari yang diharamkan puasa. Idul Fitri itu hari yang diharamkan puasa. Ya. Tapi karena niatnya puasa dahar, puasa terus. Nah, nanti ada khususiatnya. Ya, makanya ngajinya jangan setengah-setengah, bingung pas mau ngamalinnya. Di sini fa amma idza aftara yaumain. Ya, asal yaumain dibuang dulunya, didapatkan. Adapun apabila berbuka di 2 hari, maksudnya idain, Idul Fitri, Idul Adha, ya, wa ayyamat tasyriqi, dan di hari-hari tasyrik. Berapa tuh tasyrik? 11. Berapa tasyrik? Ya benar. 11, 12, 13. Ya kan ada memotong kan? 10 Idul Adha, Lebaran, ya kan? 11, 12, 13 hari berkurban, ya. Begitu. Fala ba'sa bidzalik. Boleh. Jadi bapak-bapak seandainya ambil puasa dahar, tapi di hari Idul Fitri, Idul Adha buka, hari tasyrik buka, ya. Faqad ruwiya an Hisam bin Urwah rahimahullahu anna abahu kana yasrudu as-sauma. Diriwayatkan dari Hisam bin Urwah, semoga Allah sayang kepadanya, bahwa bapaknya itu puasa terus-menerus. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha tasrudu. Kita Aisyah juga sama melakukan hal yang sama, puasa yang terus-menerus. Wa qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas bin Malik semoga Allah ridha kepadanya berkata, ya, sarada Abu Talha as-sauma ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 40 aman. Ini ada buktinya nih. Sahabat Abu Talha, ya, puasa terus-menerus selama berapa? 40 aman, 40 tahun tuh. Setelah Wabi wafat, ya, itu beliau puasa 40 tahun kagak pernah buka. Hebat ya. 40 tahun bukan arba'ina aman. Masya Allah. Jadi ada sahabat yang punya halah begitu kuat puasanya. Ada sahabat yang punya halah kuat bangun malamnya. Ada yang punya halah kuat baca Qur'annya. Nah, bapak-bapak kuat apanya? Ya. Ada yang kuat sedekahnya, ada orang begitu. Masing-masing Allah kasih kelebihan, ya. Baik. Wa'lam, wallahu a'lam. Besok, ya. Sebetulnya ini besok ada tema lagi, besok udah haji ya. Kita ya, berbaris doang. Wa'lam, dan ketahuilah annaman razaqa fitnatan, barang siapa yang Allah karuniai punya kecerdasan. Itu, ya. Fitnah itu, fatnah, sifatnya Rasul. Barang siapa yang Allah karuniai punya kecerdasan. Alimal maqsuda bis-shaum, dia akan memahami, menyadari, tahu tujuan puasa itu. Fahamilan nafsahu qadra ma la ya'jizuhu amma huwa afdal minhu,
maka dia akan membawa dirinya ya ke dalam apa? Kadar yang tidak melemahkannya daripada apa? Afdolnya puasa. Tawarkan Ibnu Mas'ud qalilus saum. Nah, lain-lain dia lihat. Ibnu Mas'ud dia puasanya sedikit. Wa kana yaqulu, beliau ngomong gini, "Idza sumtu da'iftu anis shalah." Kalau saya puasa, saya lemah salat. Ya. Wa ana akhtarus salata 'ala saum. Ini amalnya Ibnu Mas'ud. Saya lebih memilih ibadah salat ketimbang puasa. Ya, maka guru saya Allahyarham Ki Haji Dawam Anwar itu beliau juga sama santri-santri sama anak-anak beliau itu beliau mengajukan belajar dulu. Kan ada kan santri yang pengen ngamalin puasa Pak Daud misalnya. Kenapa? Karena pas lagi belajar puasa nilai belajarnya nurun. Nah, harusnya kan tambah kuat tapi ada yang enggak kuat. Kalau begitu mendingan kagak usah. Nabi dulu puasa perang, coba bayangin. Berapa kali terjadi perang di bulan Ramadan dalam kondisi puasa. Tapi nasa terus, semangat terus. Nah, kalau bisa begitu, bagus. Terakhir, wa kana ba'duhum idza shoma, nah ini dia, da'ufa an qiraatil Qur'an. Sebagian sahabat dulu juga apabila puasa akhirnya lemah dalam baca Al-Qur'an. Begitu. Ya. Fakana yaksurul fitru. Ya, fakana yaksurul fitra hatta yakdira ala tilawah. Nah, jadi apa? Para sahabat lebih banyak berbuka, tapi sedikit puasa. Ya, sehingga dia mampu untuk baca Quran. Ya, bapak-bapak nanti masing-masing dah. Ya, buat puasa. Kalau enggak baca Quran. Jangan sampai puasa kagak baca Quran. Kagak dapat apa-apa. Baik, wa kullu insanin, nah ini bagus statement terakhirnya, dan setiap manusia a'lamu bihalihi wa ma yasluhu. Ini bagus. Ya, setiap diri manusia dia mengetahui, menyadari kondisi dirinya dan apa yang tepat baik untuk dirinya. Ya, Prof bisa dianjurin puasa banget. Nah, dia tahu dirinya gimana. Kalau dia puasa banyak, bisa enggak ke masjid, mendingan enggak puasa. Ya, Prof. Nah, begitu. Setiap orang punya kondisi masing-masing. Yang penting harus selalu bersama Allah dan bersama sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, alhamdulillah, biasa kita tema baru seputar rahasia-rahasia dan keutamaan haji. Baca Al-Fatihah, semoga selalu keberkahan. Allah berikan pemahaman al-hadini wa niyatan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma azhil قلوبنا بذكرك وزين ألسنتنا بشكرك ووفق أبداننا بقيام أمرك ووئدنا من وبال مكرك فارحمنا فإنك أنت خير الراحمين وافتح لنا فإنك أنت خير الفاتحين وارزقنا فإنك أنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.